Oke, selamat pagi teman-teman. Yang saya hormati Ibu Eprika. Terima kasih telah hadir dalam sesi presentasi kelompok kami pada hari ini. Pada kesempatan ini kami akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu konsep kesehatan well-being dalam konteks psikologi komunitas. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kami adalah kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, kemudian ada Aditya Jaka Prakasa, ada Agustina Hartati Arsita Hadia, ada Anissa Febriana, ada Fabiola Fadila, dan ada Moza Antareja. Oke teman-teman, untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin kita langsung saja ya ke topik pembahasan kita pada siang hari ini. Kepada pemateri pertama, Mbak Hartati, saya persilakan. Oke, yang pertama untuk pendahuluannya, kesehatan atau kewarasan adalah kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Pemahaman tentang kesehatan telah bergeser seiring dengan berjalannya waktu. Berkembangnya teknologi kesehatan berbasis digital telah memungkinkan setiap orang untuk mempelajari dan menilai diri mereka sendiri dan berpartisipasi aktif dalam gerakan promosi kesehatan. Berbagai faktor sosial berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, seperti perilaku individu, kondisi sosial, genetik dan biologi, serta perawatan kesehatan dan lingkungan fisik. Kemudian, untuk yang berikutnya ada definisi kesehatan dan well-being. Pertama, untuk kesehatan, menurut Organisasi Kesehatan atau WHO, sehat merupakan keadaan tubuh tubuh yakni fisik, mental ataupun sosial tidak mengalami kekurangan serta tidak mengalami sakit maupun lemah. Kemudian untuk well-being sendiri merupakan kondisi ketika individu mengalami kebahagiaan, merasa sehat dan merasa sejahtera secara fisik dan psikologis. Kemudian untuk yang berikutnya saya lanjutkan ke partner saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Kesehatan, kesehatan dan kesejahteraan well-being dalam psikologi komunitas melibatkan interaksi sosial yang positif dan sense of community. Kesejahteraan psikologis mencakup penerimaan diri, hubungan positif, dan tujuan hidup yang semuanya berkontribusi pada kesehatan mental yang baik. Sense of community memperkuat kohesi sosial, meningkatkan rasa aman, dan mendukung individu dalam mencapai potensi mereka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu dengan kesehatan mental positif dapat mengatasi tantangan hidup dan merasakan kebahagiaan yang lebih tinggi. Dalam ilmu psikologi komunitas, kita tidak hanya dapat mengandalkan praktisi psikologi untuk penguatan dan mendukung kesehatan mental, akan tetapi juga pembentukan komunitas dengan melibatkan banyak pihak yang fokus terhadap kesehatan mental menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran warga tentang kesehatan mental seraya mencegah dan mengurangi problem psikologis yang kian parah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya, silakan dilanjutkan untuk pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Adit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari kesehatan dan well-being. Tujuan dari kesehatan di sini ada dua indikator, yaitu tujuan kesehatan secara umum dan tujuan kesehatan secara khusus. Berikutnya ada tujuan well-being, yaitu dibagi beberapa indikator. Yang pertama ada
kesehatan mental yang baik, yang kedua kesehatan fisik, yang ketiga hubungan sosial yang kuat, yang keempat ada kepuasan hidup, yang kelima kemandirian dan pemberdayaan, yang keenam keadilan sosial, yang ketujuh pendidikan dan pengembangan diri, dan yang kedelapan resiliensi, serta yang kesembilan keseimbangan kehidupan, dan yang terakhir adalah keterlibatan dalam komunitas. Namun, tujuan kesehatan secara umum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai dengan 2025 disebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Fabiola. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi. Konsep kesejahteraan menurut Triff tahun 1989 didefinisikan menjadi 6 dimensi psikologis, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada dimensi penerimaan diri. Dimensi ini yang memiliki bagian sentral dan utama dalam mencapai kondisi mental yang sehat. Penerimaan diri adalah sikap yang mampu berpikir positif untuk kebahagiaan diri baik dari masa lalunya. Selain itu, sikap ini membuat hidup lebih berkualitas dan berusaha mencintai diri sendiri seperti akan hal yang dicintai. Penerimaan diri selalu menganggap apapun hal buruk yang terjadi dalam dirinya tidak sepenuhnya kesalahan pribadi. Justru hal tersebut adalah sebuah proses pendewasaan diri yang wajar dan apa adanya. Yang kedua yaitu ada dimensi hubungan positif dengan orang lain atau positive relationship with other. Setiap individu memiliki rasa saling hormat menghormati antara sesama manusia. Rasa sosial yang tidak luput ada dalam diri manusia ini sebagai motivasi untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga yaitu ada dimensi otonomi, yaitu kemampuan individu dalam menentukan hidupnya, baik nasib, kebebasan, pengendalian internal individual, dan pengaturan perilaku internal. Yang keempat yaitu ada dimensi kemampuan pengusahaan lingkungan. Dimensi ini mendefinisikan perasaan yang kompeten dalam mengatur lingkungan di sekitarnya. Yang kelima yaitu ada dimensi tujuan hidup. Seseorang yang memiliki tujuan hidup maka pasti memiliki arah dalam menentukan kehidupannya di masa mendatang. Yang terakhir yaitu ada dimensi pertumbuhan pribadi, yaitu pengoptimalan fungsi psikologis tidak hanya sebatas pencapaian karakteristik saja, namun pada sejauh mana seseorang terus dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan meningkatkan kualitas positif pada dirinya. Sekian penjelasan dari saya tentang dimensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mas Moza. Dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Mbak Baby. Aspek kesehatan, di sini ada 4 tahap dalam kesehatan, antara lain sebagai berikut. 1. Promosi kesehatan. 2. Perlindungan khusus. 3. Diagnosis dini dan tindakan tepat. 4. Rehabilitasi. Kemudian aspek well-being. Menurut Triff tahun 1989, psychological well-being merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kesehatan psikologis individu berdasarkan pemenuhan kriteria fungsi psikologi positif psychological function. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Riff dalam Papalia 2002 yang menyebutkan bahwa aspek-aspek yang menyusun psychological well-being antara lain penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, kemandirian, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pengembangan pribadi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Oke, teman-teman, itu dia tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Berikutnya kami membuka sesi tanya jawab. Kami membuka 3 pertanyaan untuk 3 penanya. Nanti teman-teman boleh share pertanyaannya di WA Group ya. Dan kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari materi kami. Jadi teman-teman, kesehatan tidak hanya dilihat dari aspek fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental dan sosial, yang semuanya berkontribusi pada kualitas hidup. Kemudian definisi kesehatan menurut WHO dan berbagai sumber lainnya menunjukkan bahwa kesehatan adalah kondisi yang holistik, mencakup berbagai dimensi, dan tujuan kesehatan dan well-being sangat beragam, mulai dari mencapai kesehatan mental yang baik, kesehatan fisik yang optimal, hingga membangun hubungan sosial yang kuat. Kemandirian, keadilan sosial, dan pendidikan juga merupakan faktor penting dalam mencapai well-being. Oke, teman-teman dan Ibu dosen, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami ucapkan terima kasih.